Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral al-hadirin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas hidayah inayah Allah kita diberikan kemampuan untuk hadir pada sore hari ini, berzikir kepadanya, mengingatnya, memohon kebaikan dan keberkahan darinya, juga memohon agar kita dikuatkan hati menetapi diri dalam ketaatan kepadanya, menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Insyaallah ta'ala kali ini kita akan mengambil faidah dari kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan, tulisan Syekh Wahid Abdus Salam Bali, terkait pembahasan tentang jin dan juga syaitan, juga terkait dengan orang-orang yang terkena gangguan jin juga syaitan, atau yang dikenal dengan istilah kesurupan. Ayuhal ikhwah, jamaah sekalian, sebelumnya kita ingatkan terlebih dahulu bahwa jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia diperintahkan juga sama sebagaimana perintah kepada kita manusia, yaitu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang sering disampaikan, surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jin ini bukan khurafat. Berbicara terkait dengan jin bukan khurafat, tetapi justru ini sebuah hakikat. Karena di dalam Al-Quran banyak disebutkan perkara-perkara yang sifatnya gaib, termasuk di dalamnya adalah jin. Di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi", yaitu orang-orang yang mengimani perkara yang gaib. Perkara gaib itu apa? Perkara yang tidak bisa kita lihat dengan indera. Ya, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud bahwa perkara gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lihat, atau tidak bisa kita indera. Dan Allah juga Rasulnya memberitahukan kepada kita perkara-perkara gaib tersebut, sehingga ketika kita berbicara tentang perkara gaib, hendaknya kita merujuk pada dalil
informasi-informasi yang datang berdasarkan dalil. Tidak bisa kita berbicara perkara gaib hanya berdasarkan prasangka, praduga, apalagi pengalaman-pengalaman pribadi yang itu berlawanan dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Ketika berbicara tentang perkara gaib, juga di dalamnya perkara-perkara yang sifatnya ruh, disebutkan di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ditanyakan kepadamu tentang ruh, katakan bahwa ruh itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga perkara-perkara gaib terkait dengan beriman kepada jin. Ya, perkara yang sifatnya gaib terkait khususnya beriman kepada bangsa jin, dan juga di dalamnya ada syaitan. Ada banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan terkait dengan adanya jin, sebagaimana dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-29. Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan segerombolan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah. Falamma qudiya, ya, ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Ini menunjukkan bahwa bangsa jin juga beriman kepada Nabi SAW, dan bangsa jin juga ikut dengan tuntunan pedoman wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Sehingga bangsa jin tidak punya nabi dan rasul dari kaumnya. Sehingga bangsa jin mereka juga beriman kepada nabi dan rasul dari bangsa manusia. Jadi nggak ada nabi dari bangsa jin, nggak ada. Semua nabi dan rasul dari bangsa manusia, dan bangsa jin mereka semua juga beriman kepada nabi dan rasul dari bangsa manusia. Surah Jin ayat yang pertama juga Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ini menunjukkan bahwa jin juga ikut ngaji dengan bangsa manusia, dan bisa ikut ngaji, sholat, melakukan ketaatan bersama bangsa manusia. Seperti di tempat ini, ada nggak bangsa jin? Ada. Bisa melihat atau tidak? Tidak. Ada yang bisa melihat? Kalau justru kita bisa melihat, kita yang bermasalah. Jinnya bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia bangsa jin melihat kita dimanapun kita berada. Di masjid, di toilet, di luar masjid, di rumah, mereka melihat kita, sedangkan kita tidak melihat mereka. Bahkan justru ketika kita manusia bisa melihat mereka, kita yang bermasalah. Karena apa? Kita makhluk kasat, bisa diraba, bisa diindera. Sedangkan bangsa jin disebutkan tadi, dia adalah makhluk gaib. Makhluk gaib itu, sebagaimana Imam Ibnu Mas'ud sebutkan, dia tidak bisa diindera. Kalau kita bisa mengindera mereka, berarti ada bangsa atau sesuatu yang halus yang ada pada diri kita.
atau ada unsur mereka yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga Bapak-bapak sekalian, kalau ada di antara kita yang mengaku katanya bisa melihat jin, pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebutkan, sesungguhnya man za'ama annahu yaral jinna, siapa orang yang menyangka, mengira bahwa dia bisa melihat jin, maka dibatalkan persaksiannya, dibatalkan syahadatnya. Berarti dusta di antara manusia yang mampu melihat bentuk jin. Itu dusta. Kecuali siapa? Kecuali para nabi dan rasul yang Allah memang berikan kemampuan untuk melihat bangsa jin, sebagaimana nanti dalil-dalil yang disebutkan. Adapun manusia selain daripada nabi dan rasul tidak bisa melihat rupa wujud jin yang sesungguhnya. Yang ada mungkin kita bisa melihat jelmaannya. Jin yang bermetamorfosis dengan bentuk lain, rupa lain. Seperti apa? Bisa juga dalam bentuk manusia. Nanti juga disebutkan, ada dalilnya, sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ketika menjaga Baitul Mal, ada kakek-kakek yang mencuri harta Baitul Mal, yang mungkin ini pernah disampaikan kisahnya. Ya, pertama ditangkap, dia minta iba supaya dilepaskan. Dan dia katakan bahwa saya melakukan ini karena untuk keperluan anak dan istrinya, untuk keluarganya. Karena Abu Hurairah merasa iba, kemudian dilepaskan. Nabi SAW tahu, Abu Hurairah melaporkan bahwa ternyata ada pencuri Baitul Mal. Kemudian kata Abu Hurairah, karena saya merasa iba, akhirnya saya lepaskan. Apa kata Nabi SAW? Besok dia balik lagi. Pas esok harinya ketika pulang lagi, kemudian ketangkap lagi sama Abu Hurairah, dan dia mengiba lagi, minta agar dilepaskan, jangan dilaporkan kepada Nabi SAW. Dan akhirnya karena merasa iba, akhirnya dilepaskan lagi. Sampai kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Abu Hurairah mengatakan, sungguhnya dia begini. Dia besok balik lagi. Besok dia mencuri harta Baitul Mal, ketangkap lagi. Sampai kemudian apa kata Abu Hurairah? Saya akan melaporkan engkau dan membawa engkau kepada Nabi SAW. Apa kata orang tersebut, kakek-kakek tersebut? Jangan laporkan saya kepada Nabi, tolong lepaskan saya, dan aku akan menyampaikan kepadamu satu amalan yang ketika engkau membacanya kau tidak akan diganggu oleh syaitan. Apa itu? Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Dan kemudian akhirnya dilepaskan. Dan berikutnya Abu Hurairah kembali melaporkan kepada Nabi SAW. Maka disampaikan, diceritakan bahwa sungguhnya dia telah mencuri dan dia kembali mengiba agar dilepaskan. Dan kemudian dia mengajarkan kepadaku satu ayat yang ketika aku membacanya sebelum tidur, maka aku akan lepas dari gangguannya, yaitu ayat kursi. Maka kemudian Nabi SAW sebutkan, tahukah Abu Hurairah, sungguhnya dia adalah syaitan yang menjelma manusia. Dan sesungguhnya dia dusta. Tetapi apa yang disebutkan terkait dengan ayat kursi itu benar. Ini menunjukkan apa? Faidah yang bisa kita ambil, bahwa syaitan juga bisa menjelma manusia. Satu. Setan juga bisa menjelma apa? Bisa menjelma binatang-binatang. Setan itu bisa menjelma binatang-binatang atau bangsa jin secara umum. Itu disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani. Nabi SAW sebutkan, al-jinnu thalathatu asnafin. Jin itu ada 3 kelompok. Ini terkait dengan jin. Kenapa? Jin itu nanti tadi ada yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Ada jin yang kemudian membangkang kepada Allah, ada jin yang fasik, ada jin juga yang kafir, yang kemudian itulah yang disebut dengan asyaitan. Ya, yang disebut dengan asyaitan. Sedangkan jin secara umum, ini tidaklah kita bicara perkara terkait dengan bangsa jin kecuali berdasarkan dalil. Nabi SAW sebutkan, al-jinnu thalathatu asnafin. Jin itu punya 3 kelompok.
Disebutkan sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Satu kelompok bangsa jin yang dia bisa terbang di udara. Dia bisa terbang, Pak. Ya, termasuk kalau dia sudah sudah berubah dan menjelma, ya seperti kuntilanak. Kalau dia menjelma kuntilanak, terbang ya. Itu bangsa jin yang bisa terbang tuh. Semisal itu. Dan tentu dia menjelmanya seperti apa tergantung kebudayaan, kultur di satu tempat. Kalau di Indonesia kan berbicara tentang setan selalu diidentikan dengan hantu. Dan hantunya biasanya dalam bentuk apa? Sender bolong. Dalam bentuk apa? Kuntilanak. Dalam bentuk apa? Pocong. Makanya pocong, sender bolong di Cina gak laku, di Amerika gak laku. Makanya kalau di Amerika atau di luar sana, dia bukan dalam bentuk sender bolong atau pocong. Dalam bentuk apa? Dracula, vampir. Iya. Korban film semua ini. Kenapa begitu? Karena dia akan menyesuaikan sesuai dengan apa yang dihalusinasikan oleh manusia itu sendiri. Manusia berpikirnya apa nih? Tentang pantai selatan, penjaga pantai selatan. Dia nanti menjelma dalam bentuk apa? Nyi Roro Kidul. Dan bisa saja dalam bentuk foto itu, dalam bentuk wanita cantik, dan dia menjelma seperti itu. Dan itu cerita-cerita yang sudah berkembang, dan itu ditangkap oleh bangsa syaitan yang kemudian dia menjelma seperti wanita cantik yang digambarkan, yang dilukiskan itu. Dan dia mengaku bahwa dia penjaga Laut Selatan. Begitu. Kenapa? Dia bisa berubah-ubah tadi. Dan salah satunya bangsa jin tadi yatiruna fil hawa, dia ada terbang di udara. Terbang di udara. Kemudian disebutkan wasinfun hayatun wa aqaribun. Ada golongan dia dalam bentuk ular. Wa aqaribun dalam bentuk kalajengking. Hayatun wa aqaribun dalam bentuk ular. Makanya pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada sahabat izin ketika dalam peperangan untuk pulang. Dan sahabat tersebut berstatus sebagai pengantin baru. Lantas kemudian karena dia pengantin diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, dan ketika pulang ke rumahnya didapati istrinya berada di luar rumah. Dan dulu kalau perempuan seorang istri berada di luar rumah itu tabu. Sehingga suaminya yang baru datang ini cemburu. Kenapa Anda kok di dalam? Kenapa kamu di luar rumah? Marah dia. Masuk. Ketika masuk, didapati ada ular. Dan karena sedang marah itu, ular itu tiba-tiba dibunuh. Wallahu alam, setelah ular itu dibunuh, rupanya sahabat tadi juga mati. Lantas kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya inna fil madinati, sesungguhnya di Madinah itu ada jinnan qad aslamu, ada jin yang telah masuk ke dalam Islam. Fa iza ra'aitum minhum syai'an, kalau engkau melihat ada ular ya di dalam rumah ya, fa'azinuhu salasatu ayyamin, maka mintalah kepada dia agar keluar dalam jangka waktu 3 hari. Berdasarkan hadis ini 3 hari. Lamaan kan? Tak dulu makanya belum selesai ini. 3 hari keburu ngeri kan? Gak bisa tidur. Yang ada keluar, pindah dulu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa? Karena kalau dia
Syaitan, kalau dia syaitan, maka dia tidak akan keluar selama 3 hari ini, maka bunuh. Silahkan bunuh. Tapi kalau ternyata dia muslim, ular dari bangsa jin yang dia muslim, dia ketika disuruh keluar, maka dia akan keluar. Keluar. Maka dengannya baca aja ayat-ayat Al-Quran. Khawatir dia ular bangsa jin yang dia dari golongan syaitan, maka hendaknya bacakan ayat Al-Quran. Dengan izin Allah, dia akan takut. Bacakan ayat kursi, atau juga gunakan air, campurkan garam, bacakan ayat Al-Quran, kemudian cipratin. Kalau dia syaitan, dia akan keluar. Kalau tidak keluar, apa kata Nabi SAW? Faqtuluh, maka pukul atau bunuh. Iya, berarti dia binatang. Kecuali dia binatang ular yang di atasnya itu ada 2 garis putih, atau yang disebut dengan ular derik. Kalau kita bilang ular sawah, kalau memang sudah bisa membedakan, langsung aja bunuh, nggak usah di keluar. Kalau memang kita sudah tahu bahwa itu adalah ular derik atau ular sawah, atau yang ada 2 garisnya di atas, itu bunuh. Tapi kalau kita kira-kira ini ular yang agak beda, ini bukan sembarang ular, tiba-tiba udah ada di bawah kasur, padahal lewat mana masuknya coba? Ya, lewat mana masuknya? Udah di bawah ranjang, padahal pintu tertutup. Maka bacakan ayat Al-Quran dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia syaitan, dan dengan izin Allah syaitan akan takut ketika dibaca ayat-ayat Al-Quran, termasuk Al-Fatihah, termasuk juga surah Al-Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi surah Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari minal baiti tuqra'u fihi surah Al-Baqarah, dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Maka bacakan surah Al-Baqarah. Ya, minimal ya baca 5 ayat pertama, kemudian juga dibacakan ya tengahnya juga tidak mengapa, termasuk ayat kursinya, termasuk juga 3 ayat terakhirnya dibacakan. Syaitan akan takut ketika membaca surah Al-Baqarah secara khusus, atau secara umum bacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia ada dalam bentuk ular, atau juga dalam bentuk kalajengking. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Juga bisa juga dalam bentuk wasinfun yahulluna wa yaz'anun. Ada bangsa jin yang dia bertempat tinggal dan dia pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia nyari tempat tinggal, ya, kemudian dia berpindah-pindah. Yahulluna wa yaz'anun, bertempat tinggal dan berpindah-pindah atau berpetualang, nomaden. Biasanya cari tempat-tempat kosong, rumah kosong, ruangan kosong. Nah, itu tempat-tempat yang kayak gitu yang enak. Makanya Bapak-bapak, kalau kita mau masuk ke ruangan yang kosong, ucapkan salam juga. Ke hotel yang sudah tidak lama berpenghuni, ke villa yang mungkin 2 hari atau 3 hari atau sepekan tidak ditempati, ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Assalamu alaina wa ala ibadillah hissalihin. Assalamu alaina wa ala ibadillah hissalihin. Nah, ternyata ada bangsa jin yang dia tinggal di tempat-tempat tersebut. Dan bisa jadi ya nggak ganggu enggak.
mungkin juga mengganggu. Yang mengganggu itu biasanya jin, apalagi masuk ke dalam tubuh manusia, itu jin ecek-ecek. Itu jin yang tidak punya jati diri, yang punya kerjaan. Karena apa? Kalau jin yang benar-benar dia punya jati diri, apalagi seorang muslim, gak mungkin dia masuk kerasukan, apalagi ngejelma. Ngapain? Karena apa? Dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia tidak akan mengganggu bangsa manusia. Termasuk jin-jin yang ada di masjid, gak ganggu dia. Insya Allah dia bangsa jin yang salih. Bangsa jin yang salih, gak ganggu dia. Kecuali tempat-tempat tertentu yang bisa jadi menempati tempat tersebut bukan jin yang salih, bukan. Tapi dia bangsa jin yang mungkin fasik. Muslim sih muslim, tapi fasik. Atau waliyadzubillah, jin yang tidak beriman kepada Allah, berarti dia kafir. Atau dia juga dikategorikan sebagai syaitan, wajar dia mengganggu. Kursi digeserin, ya tiba-tiba ada bunyi yang aneh-aneh, ada suara tak ada rupa. Kemudian tiba-tiba ya punya air ngucur. Gimana itu? Macam-macam ya, macam-macam. Mungkin punya pengalamannya masing-masing. Ya, kalau keran bocor ya karena patah kerannya itu. Dan ketika kita berbicara seperti ini, awas, jangan jadi parnoan, jangan. Paranoid. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan ya. Jangan begitu, jangan. Masing-masing aja, masing-masing. Dan ketika berbicara seperti ini, pembahasan tentang seperti ini, bukan kemudian akhirnya kita jadi penakut. Jangan. Justru apa kata Al-Mujahid? Di dalam kitab ini disebutkan, sesungguhnya bangsa jin itu lebih penakut daripada bangsa manusia yang paling penakut sebenarnya. Sehingga kalau dia berani menampakkan, mengganggu, itu karena manusianya penakut. Satu. Yang kedua, karena memang tauhidnya lemah. Pernah dengar cerita-cerita zaman dulu yang benar-benar, Pak, berbicara kuntilanak itu bukan cuma dalam film, bukan. Benar-benar nyata. Masa lalu itu kan tidak seperti sekarang, rumah sudah banyak. Dulu kan sepi. Rumah satu mencal di sini, jauh lagi ke sana. Pepohonan, wah masih rindang, masih gelap, listrik belum masuk. Benar-benar menjelma dalam bentuk kuntilanak itu benar-benar, bukan dalam film, bukan. Benar-benar, Pak. Kenapa dia bisa berani menjelma seperti itu? Karena bisa jadi berada di lingkungan yang tauhidnya lemah. Berada di lingkungan yang keimanannya lemah. Sehingga dia berani, Pak, menampakkan seperti itu. Menjelma seperti itu, bahkan mengganggu. Bahkan, apa kata Al-Mujahid? Justru ketika kita takut kepada dia, dan malah justru kita berlindung kepada dia, maka dia akan semakin besar. Yang tadinya kecil, dia bisa makin besar, sebesar rumah. Pernah, Pak, kalau misalnya kita masuk ke tempat tertentu, dulu itu kalau mau buang air kecil, kemudian kita bilang apa biasanya? Numpang, gitu ya. Orang tulisannya bayar 2.000, ini kok numpang. Di tempat-tempat tertutup, numpang. Tadinya kecil itu, Pak. Masya Allah, dia menjadi besar. Di dalam surah Jin disebutkan, wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada dari laki-laki bangsa manusia meminta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin, fazaduhum rohaqa, maka dia semakin bertambah kesalahannya, semakin besar kerugiannya. Jadi ada laki-laki meminta pertolongan kepada bangsa jin, seperti tadi numpang,
Satu, dia jatuh ke dalam kesyirikan. Yang kedua, jin itu yang dia tentu menjadi syaitan, dia semakin besar, dia semakin kuat. Makanya mohon maaf Pak, kalau ada di satu tempat yang katanya kalau lewat situ mesti bunyikan klakson 3 kali, padahal bukan belokan, bukan tanjakan, pokoknya tempat itu angker. Kalau tidak bunyikan klakson, diganggu atau celaka atau yang lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata apa, diturutin. Benerlah orang kalau lewat situ kikik, permisi. Tadinya kecil, besar. Lewat lagi, kikik, permisi, besar lagi. Semakin besar, semakin kuat lagi. Semakin orang banyak minta tolong, berlindung, maka semakin kuat lagi. Maka wal'iyadzubillah, tempat itu akan semakin angker dibuatnya. Kenapa tempat itu menjadi angker? Yang membuat angker siapa? Manusianya. Malah justru takut kepadanya, bahkan berlindung kepadanya, bahkan permisi kepadanya. Itu. Jadi hendaknya kalau lewat tempat-tempat tersebut, ya udah, gak usah ada permisi. Ya kalau ngalangin jalan, ya siapa suruh di jalan. Ditambahkan kita tidak tahu, tidak ngelihat dia. Tadi disebutkan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Dengan alasan itu saya ketabrak sama dia, itu saya kesenggol sama dia. Lah kita nggak tahu. Maka sekurang-kurangnya kita ucapkan bismillah. Ketika keluar rumah, ucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Jadi jangan justru diikutin Pak. Bahkan di satu tempat angker, katanya ini supaya lancar proyeknya, supaya bagus, kuat, kokoh bikin jembatannya, mesti dibuatin apa? Sesajen. Sesajennya apa? Sembelihin ayam hitam, ayam cemani, atau seekor kambing, dan seterusnya. Dan wal'iyadzubillah, justru tempat itu akan semakin angker. Kenapa? Karena bangsa syaitan dari kalangan jin, dia akan semakin besar, semakin kuat. Nah, makanya nggak usah lah, kita biasa aja udah. Permisi. Malah diajak ngobrol, nggak usah. Yo, kalau berani keluar ayo, nggak usah. Apalagi dimasukin botol katanya. Lah gimana caranya masukin botol? Nah, terlebih lagi, makanya juga ada di kamar mandi, Pak. Termasuk ada bangsa syaitan yang dia tinggal di kamar mandi. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan pernah Syekh Abdus Salam Bali bertanya kepada salah satu jin muslim yang tentu nyurup ini masuk, ya nyurup, bertanya ini karena beliau itu peruqyah, ya penulis buku ini adalah peruqyah internasional. Kamu tinggal di kamar mandi enggak? Dia katakan tidak. Kemudian Syekh Abdus Salam Bali menyebutkan hadis ini, bahwa ternyata ada bangsa jin yang dia bertempat tinggal di kamar mandi. Maka kemudian dia sebutkan, kata jin muslim tersebut, yang tinggal di toilet, yang di kamar mandi itu adalah jin kafir. Terutama di kloset-klosetnya, di tempat-tempat pembuangannya. Jadi tempat kita buang air kecil atau buang air besar, disitulah tempat tinggal bangsa jin kafir. Gak usah ditengokin nanti, gak usah diliatin, gak usah takut juga, gak kelihatan, gak usah parno juga. Tapi kita yakin ada atau tidak? Ada, Pak. Makanya di dalam kamar mandi itu jangan lama-lama, Pak. Bahkan mohon maaf Pak, biasanya kalau ada gangguan di dalam tubuh manusia, ada gangguan setannya, salah satunya dia biasanya betah di kamar mandi. Biasanya yang ada gangguan di dalam tubuh manusia,
salah satu indikasinya terkena gangguan setan itu biasanya senang berlama-lama di kamar mandi. Makanya di kamar mandi jangan lama-lama, Pak. Kalau senang lama-lama di kamar mandi, jangan-jangan tuh. Maksudnya tidak sesuai dengan hajat. Makanya ke kamar mandi itu bahasa Arabnya disebut apa? Qadha hajat, menunaikan kebutuhan. Jadi kalau masuk kamar mandi itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau buang air kecil ya buang air kecil aja. Kalau buang air besar ya udah buang air besar aja. Jangan nyambi main game. Ini kan keterlaluan. Kelewatan ini. Itu termasuk terindikasi dalam tubuh dia ada setannya, Pak. Beneran ini, Pak. Loh kok di kamar mandi sambil duduk ya? Sambil chattingan lagi. Update status pula. Ada lagi yang main game di dalam kamar mandi. Itu terindikasi ada gangguan setannya tuh, Pak. Makanya kalau sudah di kamar mandi itu sesuai dengan tadi redaksinya. Qadha hajat, sesuai dengan kebutuhan. Ya udah cepat-cepat buru-buru, Pak. Dan ketika masuk kamar mandi, kenapa berdoa dulu? Termasuk ketika membuka pakaian. Ya, kita ucapkan apa dulu? Bismillah. Kenapa? Batas aurat manusia dengan bangsa jin ketika kita melepaskan busana atau pakaian mengucapkan bismillah. Kalau tidak mengucapkan bismillah, mereka bangsa jin bisa ngelihat aurat kita. Yang ngelihat bapak-bapak ternyata jinnya dari kalangan jin perempuan. Mungkin gak cinlok, mungkin gak suka mungkin, Pak. Atau perempuan ya, ternyata yang lihat jinnya laki-laki suka dengan auratnya perempuan dari kalangan manusia, maka dengannya ketika melepaskan pakaian ucapkan bismillah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Insyaallah ta'ala nanti akan dilanjutkan selepas sholat maghrib sampai isya, dan pembahasannya tentu ya masih panjang, Pak, terkait dengan masalah ini. Karena maghrib sudah tiba, kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali terkait pembahasan tentang jin dan syaitan. Yang ini menjadi pembahasan kita semuanya untuk supaya tahu musuh kita, terutama syaitan yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh bagi kalian. Karena syaitan itu adalah musuh bagi kita, maka jangan sampai justru kita berkawan dengan dia. Berkawan dengan dia seperti apa? Meminta pertolongan kepada dia, meminta perlindungan kepada dia. Termasuk tadi disebutkan numpang-numpang atau hadir dengan menyebut apa? Dengan menyebut rapalan-rapalan tertentu, atau dengan istilah menggunakan ilmu jimat. Termasuk juga ada amalan-amalan khusus yang itu dalam rangka memanggil syaitan dari kalangan jin. Memanggil syaitan dari kalangan jin. Seperti apa? Seperti ilmu pelet atau ilmu pengasihan. Seperti apa? Seperti ilmu kanuragan. Termasuk semar mesem. Termasuk asihan Yusuf. Dan menariknya, sebagiannya ilmu-ilmu yang semisal itu diambil di dalam Al-Quran. Maka dengannya Al-Quran itu harus mengikuti tuntunan.
membacanya, kemudian mengamalkannya. Kalau dia membaca surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu yang kemudian dia niatkan untuk kepentingan dirinya, seperti untuk pengasihan, seperti kanuragan, atau untuk supaya dapat simpati, atau Al-Quran itu dijadikan sebagai jimat, wal'iyazubillah, ini adalah kekeliruan atau kesalahan yang fatal. Sebagaimana ada istilah terkenal Asihan Yusuf menggunakan ayat di dalam surah Yusuf, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar fulanah binti fulan. Sebutkan namanya tuh. Ra'aituhum li sajidin. Dia baca ayat tersebut untuk ilmu pelet supaya dicintai oleh orang yang ditujunya. Makanya ada istilah cinta ditolak, tasbih bergerak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ada lagi tadi istilah cinta ditolak, tasbih bergerak. Diwirid nanti. Biar aja saya kerjain. Yang tadinya benci jadi cinta. Akhirnya jadi mimpi, kesengsem, ingat terus. Menariknya tadi diambil di dalam Al-Quran. Tapi dengan apa? Dengan cara tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan ritual tertentu. Dibaca sekian kali, bahkan pakai puasa. Hari terakhir gini caranya, tata cara puasanya seperti ini, bacanya bagaimana seperti ini, dan seterusnya. Maka wal'iyazubillah, ini bagian daripada kekeliruan. Sekalipun di dalam Al-Quran menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tapi kalau itu diniatkan dalam rangka mengamalkan ilmu pelet, ilmu pengasihan, kanuragan, dan seterusnya, maka ini adalah kesesatan. Makanya banyak sekarang yang tertipu, Pak. Orang yang katanya datang aja sama Pak Haji, datang aja sama orang pinter, datang aja sama ahli hikmah. Iya. Dengan nama-nama yang menarik seakan-akan Islami. Dia mah bukan dukun, orang pakai gamis. Bacaannya juga bukan yang aneh-aneh. Jelas kok di dalam Al-Quran. Kadang-kadang menggunakan ayat kursi. Tahukah Bapak sekalian, hadirin sekalian, bahwa ternyata ayat kursi kalau dia amalkan tidak sesuai dengan tuntunan, dibaca sekian kali di waktu tertentu, kemudian menggunakan ritual tertentu, wal'iyazubillah, ini jatuh ke dalam kebid'ahan. Sekaligus ini yang datang bukan pertolongan dari Allah, tetapi yang datang adalah syaitan. Berapa banyak akhirnya ada yang mengistilahkan mereka punya khodam. Khodam tersebut tentu dari kalangan syaitan, dari bangsa jin. Dan tidak boleh kita punya khodam. Tadi disebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kalau ada orang yang berkawan minta tolong kepada bangsa jin, semakin sesat, semakin bertambah dosanya, semakin tambah kerugiannya. Gak boleh ada nama istilah khodam. Tenang, saya punya khodam. Kalau kemana-mana tenang aja, ada yang jagain. Hati-hati sama dia, dia mah ada yang jagain di belakangnya. Wal'iyazubillah, khodam yang semisal itu tidak diperkenankan. Kalaupun memang iya, kalaupun pula menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Itu bagian daripada kekeliruan, kesalahan yang fatal. Bismillahirrahmanirrahim itu dipuasain, Pak. 3 hari. Dengan malam pertama membaca 1000 kali. Malam kedua 6000 kali. Malam ketiga 12.000 kali. Coba menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada satu ayat yang kalau ditulis di kertas, kemudian tulis nama yang mau dikerjain, lipat-lipat kertas itu, kemudian di bawah batu. Saya nggak sebutin ayatnya, takut ada yang praktekin. Tulis ayatnya, kemudian lipat-lipat sembari dituliskan di kertas tersebut, kemudian taruh di bawah batu, orang itu jadi lumpuh. Wal'iyazubillah. Menjadikan Al-Quran sebagai jimat, itu adalah kebid'ahan, kekeliruan, sekaligus juga yang datang adalah dari bangsa jin. Nah,
Maka dengannya pada kesempatan kali ini saya sampaikan, karena memang waktunya yang terbatas juga, tadi disebutkan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh, jangan dijadikan dia sebagai kawan. Kalau ada yang mengatakan saya punya khodam, berkawan dengan setan ini, apalagi wal'iyadzubillah menikah dengannya, bahkan jatuh cinta kepadanya. Ada emang yang jatuh cinta sama jin? Ada manusia yang jatuh cinta kepada jin. Yang jin itu dia tadi menjelma wanita yang elok, wanita yang cantik. Ada juga yang dia selalu mimpi dengan mungkin wanita yang cantik. Bagi perempuan mungkin dengan laki-laki yang tampan. Sehingga apa? Si istri ini jadi benci sama suaminya. Si istri ini jadi gak bergairah sama pasangannya. Kenapa? Karena dia merasa apa? Sudah enjoy, menikmati dengan mimpi-mimpi yang selalu hadir dalam tidurnya. Dan ternyata itu terkena gangguan jin. Dan tadi juga saya sampaikan, karena kita hakikatnya makhluk kasar tidak bisa melihat makhluk halus. Maka kalau ada di antara kita makhluk kasar seperti ini bisa melihat makhluk halus, jelmaannya, atau bisa merasakan di sekitar ini ada ininya, ada itunya, bahkan katanya bisa berkomunikasi, bahkan bisa nanya-nanya, wal'iyadzubillah, berarti ada masalah dengan tubuh orang tersebut. Ada unsur halus, bahkan ada unsur jin di dalam tubuh orang itu. Dan itu bukan sebuah kelebihan, bahkan justru itu kekurangan. Walaupun dengan istilah menggunakan punya panca indera ke-6 atau ke-7. Ya, 6 udah ketinggalan. Udah ke-7 sekarang. Udah upgrade. Dulu 3G, sekarang udah 4G, udah 5G sekarang. Udah, sekalipun dia bilang punya panca indera ke-7, maka wal'iyadzubillah, itu bukan kelebihan, justru kekurangan. Indigo itu kekurangan, bukan kelebihan. Iya, makanya itu dijadikan sebagai komersil sekarang. Sampai sekarang saya cek, kalau saya buka beberapa aplikasi, sampai ada jasa ngecek khodam. Iya, sekarang itu ngecek khodam dalam tubuh orang itu sekarang online juga rupanya. Cek di dalam tubuh Anda, apakah ada khodamnya, ada jinnya. Wal'iyadzubillah. Sekarang sudah seperti itu. Dan ketika kita masuk, apalagi percaya, masuk ke dalam kesyirikan. Dan sering disampaikan, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa orang yang mendatangi dukun, membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, maka lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Kalau dia datangi dukun, membenarkan apa yang disebutkan oleh dukun. Dan sekarang tidak dalam bentuk offline, tapi dalam bentuk online. Jadi hati-hati menggunakan aplikasi sekarang. Karena dukun, paranormal, orang pintar, ahli hikmah, sekarang mereka sudah membuka layanan jasa online. Termasuk ngecek khodam di dalam tubuh Anda, apakah ada khodamnya atau tidak. Wal'iyadzubillah. Dan menariknya, setan ini, saya langsung persingkat saja. Setan itu yang diinginkan oleh mereka kepada bangsa manusia, pertama, agar kita jatuh ke dalam kesyirikan. Dan itu tahapan pertama, mereka menggoda manusia agar kita jatuh ke dalam kesyirikan. Itu yang pertama. Saya singkat. Yang kedua, setelah kesyirikan apa? Jatuh ke dalam kebid'ahan. Ini sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Satu, syirik. Kedua, bid'ah. Yang ketiga, baru agar jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Setelah jatuh ke dalam dosa-dosa besar, bagaimana jatuh ke dalam dosa-dosa kecil. Setelah jatuh ke dalam dosa-dosa kecil, bagaimana supaya disibukkan dengan sesuatu yang mubah.
Sesuatu yang mubah itu apa? Makan itu mubah, minum itu mubah. Tapi bagaimana kita disibukkan dengan perkara yang mubah itu? Mau makan aja lama, diolah ininya, direka-reka, dikreasikan. Padahal bab makan ini perkara mubah. Akhirnya apa? Sibuk dengan urusan yang mubah, akhirnya mengabaikan perkara yang sifatnya ibadah. Ini tahapan-tahapannya. Tapi urutan pertama yang tadi saya sebutkan, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala sampaikan, pertama agar jatuh ke dalam kesyirikan. Dan kesyirikan itu tadi, bagaimana orang datang ke dukun, bagaimana menggunakan ilmu pelet, menggunakan jimat, menggunakan rapalan-rapalan, hong jali hong, jupa japu, sisir kuring, sisir badag, hurkia misalnya. Dan yang semisalnya. Itu rapalan-rapalan yang semisal itu. Termasuk wal'iyazubillah yang ditempel-tempel di tembok. Ada yang ditaruh di dalam keramik. Ada yang ditulis di kertas dengan istilahnya rajah, wafak, dengan tulisan Arab. Ada pedangnya, alap ainnya panjang, sodnya panjang, dikasih minyak zafaron, dilipet, ditaruh di dompet. Ada yang lagi ditempel di sabuk. Wal'iyazubillah, Nabi SAW sebutkan, innar ruqa wat tamaim wat tiwalatas syirk. Sungguhnya jampi-jampi, termasuk pelet, termasuk jimat, bagian daripada kesyirikan. Nah, makanya setan paling senang kalau ada orang menggunakan itu. Karena apa? Dia berhasil menjadikan manusia jatuh ke dalam dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Dan Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Ketika mati belum taubat, dia masih dalam menyekutukan Allah, dia mesti diazab. Makanya kalau dulu pernah ada yang menggunakan ilmu pelet, pakai jimat, ilmu kanuragan, pengasihan, supaya cepat naik jabatan, supaya dicintai oleh orang-orang di sekitar, nyari simpati orang-orang yang di sekitar, dulu pernah melakukan itu, segera bertobat sebelum semuanya terlambat. Kenapa? Kalau tidak bertobat, mati sudah pasti diazab. Maka kalau dulu pernah punya pengalaman seperti itu, saya sampaikan, siapapun yang pernah menggunakan ilmu pelet, atau pernah mengamalkan ilmu pelet, atau dia pernah menggunakan jimat, atau dia pernah datang ke dukun dan dia mendapati rajah, jimat yang diberikan dari dukun untuk dibawanya, disimpannya, maka segera hancurkan, lepaskan, segera berlepas diri dari kesyirikan itu semua dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kesyirikan ini urutan pertama yang diinginkan oleh syaitan agar kita jatuh ke dalamnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dan aku tahu, dan aku memohon ampunan kepadamu dari sesuatu yang aku tidak tahu. Apa kata Nabi SAW? Karena kesyirikan itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Ada, tapi tak nampak, sulit untuk dideteksi. Sehingga barangkali dulu ada kesyirikan yang pernah kita lakukan, atau mungkin sekarang ada kesyirikan, dosa yang tidak kita sadari. Maka minta ampun kepada Allah dan berlindung pula kepada Allah dengan doa tadi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan ini diajarkan Nabi kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan tentu ini lebih utama dan kita lebih butuh daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan apa? Ini yang diinginkan oleh syaitan kepada bangsa manusia agar jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya lihat, ayo, jangan sampai kemudian kita suka dengan apa termasuk jatuh ke dalam tatayur, khurafat. Kemudian apa? Kalau ada burung ini bertanda akan ada orang wafat. Ada kupu-kupu masuk,
Ada macam-macam dah. Dengan istilah-istilah yang lainnya, bahkan kalau wanita hamil mau keluar rumah mesti pakai peniti. Kalau anak baru lahir mesti di pakaiannya digantungin peniti sama apa tuh biasanya? Pangle. Dan yang semisalnya, katanya sebagai bentuk perlindungan. Wal'iyadzubillah, ini bagian daripada tapayyur. Nabi SAW sebutkan, at-tiyaratu syirkun. Tapayyur itu bagian daripada kesyirikan. Makanya ketika berbicara tentang syaitan dan juga jin, maksudnya agar supaya kita tidak terperangkap jatuh ke dalam gangguan dan godaannya. Jatuh kepada apa yang menjadi keinginan mereka kepada kita, jatuh ke dalam kesyirikan. Ini yang pertama, ini masalahnya. Ini yang pertama. Ya. Makanya ketika kita masuk ke tempat-tempat tertentu, ya, masuk ke tempat-tempat tertentu yang mungkin seperti rumah kosong, karena disebutkan tadi ada bangsa jin yang dia senang menempati tempat-tempat tertentu yang dijadikan sebagai huniannya, sebagai tempat tinggalnya. Atau terutama juga syaitan ini senang di tempat-tempat kotor, termasuk juga di tempat-tempat sampah. Ya, itu tempat-tempat mereka. Ya, itu termasuk tempat-tempat kotor. Ya. Ya. Dan pertanyaannya, apakah jin dan juga setan mempunyai jenis kelamin? Iya. Sebagaimana tadi doa yang dibaca, yang diajarkan ketika masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari jin kafir yang betina dan juga jin kafir yang jantan. Berarti mereka ada laki, ada perempuan. Dan tadi saya sebutkan, mungkin juga bangsa jin laki-laki jatuh cinta kepada wanita bangsa manusia. Mungkin gak ada pernikahan, mungkin, tetapi ini dosa. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan mungkin juga ada pernikahan antara jin dan manusia. Dan ini termasuk yang tidak diperkenankan. Karena apa? Karena untuk masuk dunia mereka ada ritual-ritualnya, ada tata caranya. Tidak bisa langsung masuk dimensi mereka kecuali memang ada rapalan-rapalannya, ada bacaan-bacaannya. Coba, makanya ketika misalnya seseorang naik ke gunung, kemudian dalam rangka bertafa, katanya kemudian bertirakat, itu kan dalam rangka memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Disiapkanlah ayam cemani, disiapkanlah ayam jantan yang warna hitam atau macam-macam sesajen-sesajen dan seterusnya. Dan itu pintu untuk supaya bisa masuk ke ruang mereka atau dimensi mereka. Wal'iyadzubillah, pesugihan. Sama tuh Pak, dengan istilah menggunakan tali pocong. Dan saya pernah bertemu dengan praktisi pengambil tali pocong, terutama bekas tali pocong anak gadis. Makanya di sebagian tempat Pak, kalau ada anak gadis meninggal, itu kuburannya ditungguin sampai 40 hari. Kenapa? Katanya khawatir diambil tali pocongnya. Dan saya pernah bertemu dengan orang yang ngambilnya. Dia bilang, saya mesti ngambil itu dalam kondisi telanjang. Masuk ke kuburnya telanjang. Dan ngambilnya itu Pak, bukan pakai tangan, pakai mulut, digigit. Dan itu lebih mujarab. Itu untuk pesugihan, penglarisan, dagangan, supaya tokonya laris, tempat makanannya laris.
Ini kata praktisi dia nih. Ya, wallahu alam dah kalau itu mah. Tapi yang pasti saya langsung ketemu orangnya. Dan orangnya alhamdulillah sudah taubat. Dan Masya Allah di tengah taubatnya itu gangguannya besar, Pak. Dan dibilang saya nggak pernah sakit kecuali sekarang ini saat saya bertobat, berlepas diri dari itu semua. Ternyata sakit itu ketika dia harus melepaskan apa? Termasuk jimatnya, termasuk setan-setan yang nempel, yang sudah membersamai dia. Dan dia apa bilang? Yang paling berat adalah ketika diajak sholat berjamaah. Yang paling berat juga adalah ketika harus diajak sholat malam. Dan pernah satu ketika saya ajak dia untuk sholat malam. Masya Allah, dia bilang tidak ada yang paling sakit ketika saya harus ikut sujud dalam sholat malam. Saya tuh ngerasa ditusuk-tusuk, semua badan saya sakit. Dan dia bilang saya nggak kuat. Sampai setelah itu akhirnya dia muntah-muntah keluar masjid. Waktu itu karena saya ajak di masjid waktu itu. Karena saya tahu, karena dia memang pengen bersihin badannya dari hal-hal yang semisal itu. Dan salah satu terapinya ajak sholat berjamaah. Dan mohon maaf Pak, tanda-tanda ada gangguan yang begitu, biasanya sulit untuk sholat jamaah, apalagi sholat subuh. Dan biasanya dia ngantuk di waktu asar atau ketika masuk waktu maghrib. Dan dia segar ketika nanti masuk waktu malam, jam 12 ke sana malam. Itu seger. Ketika datang menjelang waktu subuh ngantuk. Subuh akhirnya dia tidur. Itu indikasi itu, Pak. Waktu asar ngantuk dan sensi biasanya, cepat ngambekan emosian. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza junnal lail, ketika waktu malam akan berganti atau ketika malam akan datang, istansyara syaitan. Dan setan itu berpencar. Ketika waktu maghrib tiba, setan itu berpencar. Makanya ada istilah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian. Maka anak-anak itu jangan malah main di luar, dan tutup pintu-pintu rumah kalian, dan ucapkan bismillah, juga tutup makanan termasuk juga minuman kalian ditutup. Kenapa? Ketika waktu maghrib tiba, disitulah justru setan sedang besar-besarnya, sedang kuat-kuatnya, sedang besar-besarnya, sedang kuat-kuatnya. Makanya ada doa yang dibaca ketika sore hari, masuk bagian daripada rangkaian zikir petang, ada tambahan yang ini tidak dibaca di pagi hari. Apa Pak? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Artinya, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah kau ciptakan, termasuk gangguan-gangguan syaitan. Dibaca 3 kali. Kenapa? Ketika masuk waktu maghrib, itu rentan-rentannya Pak. Ada orang yang kalau maghrib justru malah pengen keluar, nggak mau ke masjid, pengen nongkrong di luar, bahkan pengen ke belakang rumah. Betul Pak, ada yang begitu. Dan wal'iyazubillah, ternyata dia betul Pak, terindikasi ada gangguan setannya. Ada lagi yang ketika masuk masjid gak betah. Bahkan saya sempat nemuin Pak, ada orang yang ketika masuk masjid dia pengen sholat, tetapi ketika dimasuk masjid itu dia bilang ditusuk-tusuk, ngerasa berat, gak betah. Habis sholat, ketika sholat aja gak kuat, seperti mau jatuh. Habis sholat langsung keluar. Dan wallahu alam, setelah diruqyah, ternyata memang dia ada gangguan syaitannya. Makanya Pak, gampang aja cara mendeteksi orang itu ada gangguannya. Biasanya termasuk susah sholat berjamaah. Tuh. Yang kedua, kalau misalnya dari sisi waktu, ketika maghrib tiba itu ngantukan atau cepat emosian, sensi, lebih emosian.
atau punya penyakit yang memang terindikasi ada gangguan sihirnya, itu pas maghrib lebih berasa lagi, kumatnya lebih kuat lagi. Kalau memang penyakit fisik yang memang disebabkan ada gangguan sihirnya. Yang ketiga, kalau dari sisi kualitas tidur, itu kurang, Pak. Bahkan lebih cenderung mimpi yang aneh-aneh. Dan biasanya mimpinya dengan binatang-binatang seperti tadi disebutkan ular, kalajengking. Dan itu mimpinya sering. Itu terindikasi juga. Atau selalu mimpi di tempat-tempat yang aneh-aneh, gelap-gelap, atau selalu mimpi jatuh dari ketinggian. Sering tapi ya, sering. Nah itu terindikasi juga ada gangguan syaitannya, ada gangguan jinnya. Makanya antisipasinya Pak, benteng yang paling kuat, benteng gaib. Ini benteng gaib ini namanya, ini sesuai dengan sunnah. Bentengnya, benteng gaib bagi kita manusia agar terhindar dari mereka. Yang pertama, sebagaimana mereka agar kita jatuh, yang mereka inginkan agar kita jatuh ke dalam kesyirikan, berarti bagaimana kita menguatkan tauhid, itu yang paling penting. Maka tak cukup Pak kalau ada orang yang punya gangguan setan diruqyah, nggak cukup Pak, karena ruqyah itu hanya sebatas mengusir. Mungkin nggak nanti balik lagi, mungkin. Maka ketika setannya sudah diusir, maka di tubuh ini mesti dibentengi. Bentengnya apa? Tauhid. Keimanan yang dipertajam. Kekuatan akidahnya juga yang mesti diluruskan. Kenapa? Mereka itu rentan datang kepada yang tauhidnya lemah. Keimanannya rapuh. Ketika sudah diruqyah, dianya balik, mungkin cuma sampai di atap rumah. Peruqyahnya balik lagi ke tubuh pasiennya. Atau balik lagi ke rumahnya. Kenapa? Karena di rumahnya ada foto-foto yang bernyawa. Ya. Kemudian apa? Di rumahnya ini ada banyak kotoran. Tidak bersih, tidak apik. Dan yang semisalnya. Itu menjadikan setan itu bisa balik lagi ke rumah itu. Ingat, makanya jangan lalatnya yang diusir, tapi kotorannya yang dibersihkan. Lalat gak balik lagi. Ini lalatnya diusir, kotorannya masih ada, ya lalatnya balik lagi. Sibuk ngeruqyah aja, nanti sembuh. Lah yang diruqyahnya gak diperbaiki. Apanya? Tauhidnya. Tidak apa? Tidak bertaubat, membersihkan diri dari kemaksiatan, juga dosa-dosa yang pernah dikerjakannya. Ya setan balik lagi. Makanya kalau memang mau diruqyah, kita juga mesti membentengi si pasien ini dengan benteng gaib tadi. Benteng gaib yang paling kuat adalah tauhid, mempertajam keimanan, membersihkan dosa, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan dulu dari segala macam noktah, kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh. Maka lalat tidak balik lagi, setan tidak balik lagi. Ini gampang diruqyah, lah ininya enggak. Bahkan mohon maaf, ini masih melakukan kesyirikan. Bahkan waliyadzubillah ada istilahnya nusrah. Apa itu nusrah? Nusrah itu, dan ini masuk pembahasan kita di dalam kitab tauhid, ini masuk juga pembahasan. Nusrah itu melawan jin dengan jin. Ngadu khodam bahasa kitanya. Dia jin loh, kita juga pakai jin. Punya khodam juga, ternyata dia lemah. Khodam kita lebih kuat, dia kalah. Kemudian dibalik, khodam kita yang lemah, dia yang kuat, khodam kita yang kalah. Akhirnya ngambek si jin yang ini. Akhirnya apa? Diajak kerja sama-sama itu, akhirnya nyerang siapa? Nyerang si pemilik khodam. Akhirnya si khodam yang punya khodam sakit. Setelah sakit bahkan ada yang meninggal. Itu beneran Pak, itu beneran. Beneran itu. Beneran itu, bukan dalam film, bukan. Bisa begitu. Ya, dan pernah ada pengalaman Pak. Dan saya ngomong begini juga ini berdasarkan pengalaman, bukan pengalaman saya. Saya pernah menyaksikan juga ada yang dia menggunakan seperti itu. Dan waliyadzubillah di tengah itu dia meninggal Pak, bahkan keluar darah. Dan dia ngadu sihir istilahnya. Ngadu sihir dari kejauhan, yang berantem siapa?
khodamnya, bangsa jinnya. Jinnya kalah, akhirnya apa? Udah, kamu nurut aja sama saya, mendingan serang balik sini nih. Akhirnya ngambek, jadi senjata makan tuan istilahnya. Maka dengannya hati-hati. Hati-hati kalau kita datang meminta perlindungan ya ke dukun, itu bukan malah justru menyelesaikan masalah, justru nambah masalah. Kalau malah justru dikasih amalan sama dukun, ini taruh aja di rumah, insya Allah jadi benteng rumah, itu bukan malah justru melindungi rumah, bahkan malah justru mancing-mancing temennya. Karena apa Pak? Tetap Pak, setan itu dengan setan yang lain berteman. Kita ini musuhnya. Tadi kan disebutkan inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah sebagai musuh. Lah mana mungkin sekarang musuh bantuin musuhnya. Lah kita itu musuh dia adalah musuh kita. Mungkin gak dia bantuin kita? Gak mungkin. Kalaupun memang iya seperti jagain, seperti bantuin, hakikatnya bukan bantuin Pak, tetapi agar kita terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan. Itu yang paling penting. Ya. Itu jatuh ke dalam kesyirikan. Iya memang dia bantuin kita, tapi dia sudah berhasil. Apa? Kita sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Karena itu misi utama mereka, agar kita jatuh ke dalam kesyirikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Masih ada waktu yang tersisa, kita gunakan diskusi atau soal jawab. Wallahu a'lam. Dari izin bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, tadi dijelaskan bahwasanya yang dapat melihat jin dan golongannya diantaranya adalah para rasul dan para nabi yang Allah beri salah satu bentuk mukjizatnya. Tetapi di satu sisi ada riwayat menjelaskan bahwasanya setan itu bila berpapasan dengan Umar radhiyallahu anhu dia kabur. Berarti di situ ada indikasi bahwasanya Umar bisa melihat, karena setan bila berpapasan dengan Umar, setan itu kabur. Nah, jadi kata-kata tersebut berarti ada indikasi Umar dapat melihat setan. Apakah demikian Ustaz? Kemudian yang kedua, untuk masalah ruqyah Ustaz, ruqyah yang diperbolehkan dan ruqyah yang tidak diperbolehkan itu seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Pertama, wallahu alam, terkait bahwa keutamaan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang disebutkan di situ bahwa sampai setan itu takut bukan kepada hanya Umarnya, jejak-jejak bekas-bekas yang dilalui oleh Umar. Satu, ini diceritakan di dalam hadis, bukan Umar yang menyebutkan. Dan ini yang menyebutkan siapa? Nabi SAW. Maka tadi disebutkan yang tahu perkara yang gaib siapa? Yang diizinkan oleh Allah untuk bisa ngelihat jin atau setan siapa? Nabi dan Rasul. Maka ketika ada hadis yang semisal ini bisa benar datangnya dari Nabi SAW. Jadi bukan dari Umarnya, bukan dari sahabatnya, tapi yang menyebutkan siapa? Rasulullah SAW yang diizinkan untuk tahu perkara yang gaib. Dalam hal ini tahu bagaimana setan bisa takut dengan Umar. Kenapa? Karena begitu kuatnya, begitu tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan ingin menunjukkan bahwa Umar memiliki kelebihan, ketegasan, juga keimanan yang kuat sampai setan-setan takut kepada sahabat Umar. Bukan berarti nggak diganggu juga. Setan tetap mengganggu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tetapi bukan berarti hadis tadi yang menyebutkan bahwa kemudian setan takut berarti setan tidak mengganggu Umar. Karena apa? Setan itu nanti disebutkan di sini bertingkat-tingkat.
Bahkan nanti ada beberapa kondisi jin juga nanti bertingkat-tingkat. Nanti ada yang disebutkan, ada yang menyebutkan ada jin yang makan, ada jin yang tidak makan, ada jin yang minum, ada jin yang enggak minum. Nanti disebutkan, termasuk juga nanti dia bertingkat-tingkat. Nanti dia kekuatannya ada yang memang dia sebagai kroco-kroco, anak buah. Nanti dia ada yang punya anak buah sebagai petinggi-petingginya. Bahkan nanti kemudian dia masuk ke singgasananya. Singgasananya di mana? Di air, di lautan. Dan tiap hari melaporkan bagaimana masing-masing setan mengganggu manusia, apa yang didapatkannya, keberhasilan, kesuksesan apa yang diraihnya ketika menggoda manusia. Sampai disebutkan ketika bisa mencerai-beraikan suami istri, dapat lencana dari iblis, dapat reward atau penghargaan dari iblis. Jadi dia bertingkat-tingkat, termasuk juga yang menggoda sahabat, termasuk yang menggoda juga para ulama, yang termasuk juga menggoda hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi setan juga bertingkat-tingkat. Wallahu alam, karena yang menyebutkan tadi yang dimaksud adalah Nabi SAW. Umarnya, wallahu alam, ya tidak melihat. Ya tidak melihat Umarnya. Tetapi yang tahu siapa? Nabinya, dan itu dikabarkan kepada kita semuanya. Wallahu alam. Yang kedua, terkait dengan ruqyah. Dalam hal ini memang khilaf. Apakah meminta ruqyah itu boleh atau tidak? Wallahu alam, kesepakatan para ulama meminta ruqyah boleh. Tetapi yang nanti jadi perbedaan pendapat, apakah menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab? Ini yang kemudian jadi perbincangan, yang sebagaimana sudah sering disampaikan. Tetapi juga nanti ada pendapat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab itu adalah ruqyah yang syirkiyah. Kalau ruqyah yang syar'iyah boleh. Ruqyah yang syar'iyah boleh. Ini tidak dipungkiri, saya katakan ini khilaf memang. Tapi meminta ruqyah itu diperkenankan. Sebagaimana nanti ada ruqyah yang memang diminta, sebagaimana sahabat Abu Sa'id Al-Khudri juga meruqyah. Meruqyah siapa? Meruqyah satu atau petinggi satu kaum yang kemudian mendapatkan beberapa ekor kambing. Itu menunjukkan bahwa ruqyah itu diperkenankan, dan yang dibaca apa? Surah Al-Fatihah. Sekaligus Al-Fatihah itu juga bisa menjadi ayat ruqyah. Dan ruqyah itu artinya hakikat juga, kalau bahasa kitanya, jampi-jampi, rapalan-rapalan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ruqyah syar'iyah yang datang di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW meminta perlindungan atau meruqyah lewat kepada Allah Azza wa Jalla untuk cucunya Hasan dan Husain dengan doa apa? U'izukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau ada lagi yang diajarkan, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika. Itu sama, bismillah, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Itu menunjukkan bahwa ruqyah itu diperkenankan, diperbolehkan dengan catatan ruqyah syar'iyah. Cuman terkait meminta ruqyah, apakah ini menghilangkan masuk kesempatan untuk masuk surga tanpa azab, tanpa hisab? Dan ini menjadi perbedaan di antara para ulama. Yang tidak diperkenankan ruqyah adalah ruqyah yang syirkiyah. Seperti apa? Seperti misalnya datang ke orang tertentu, seperti Pak Haji namanya, orang pintar namanya, paranormal namanya, kemudian ditanya wetonnya, ditanya tanggal kelahirannya, kemudian apa? Dihitung hana caraka data sawala ono coroko doto sawolo, dihitung kemudian apanya, kalau si fulan dengan si fulan nikah cocok atau tidak. Yang semisal itu diramal, maka itu tidak diperkenankan. Atau diruqyah
menggunakan ayat-ayat dari Al-Quran, tapi sebagian menggunakan rapalan-rapalan yang aneh, yang tidak di dalam Al-Quran. Maksudnya rapalan-rapalan yang khusus memanggil bangsa jin. Maka ini yang tidak diperkenankan. Maka ruqyah itu sekarang beda-beda Pak. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah yang syar'iyah, mohon maaf Pak, tidak menggunakan ruangan khusus, laki dan perempuan boleh khalwat, boleh berduaan. Sekalipun menggunakan ayat Al-Quran, tapi laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan, itu dipastikan bukan syar'iyah, tapi itu bid'iyah. Atau juga menggunakan syirkiyah. Hati-hati Pak. Jadi yang syirkiyah itu yang aneh-aneh. Bahkan peruqyahnya boleh megang-megang. Bahkan katanya siapin minyak Sayyidina Ali. Bingung nyari ke toko di mana-mana. Oh, nanti ada. Kalau mau pesan aja sama saya. Bisnis jadinya kan. Minyak ini dicari, minyak Sayyidina Ali di mana ini? Nah, yang pakai minyak-minyak kayak gitu, wallahu alam, itu khawatir terindikasi jatuh ke dalam syirkiyah ini. Ya seperti tadi, menggunakan walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibalu aw qutti'at bil ardu. Ayatnya Al-Qur'an, tapi kemudian apa? Pakai hitungan tertentu, pakai cara tertentu, dengan metode yang aneh-aneh. Karena ruqyah yang syariah itu dengerin aja, Pak, udah dengerin aja. Dan nggak mesti sebentar sebelum saya ruqyah, saya mau tanya, hari lahirnya hari apa? Hari Senin. Oh, berarti bunga nih. Apa Kamis? Oh, angin ini, angin. Emang punya suami apa? Hari sama Selasa. Wah, nggak cocok. Mestinya harus sama hari Sabtu misalnya. Yang semisal ini, nah ini, oh nanti kita ruqyah aja. Udah terindikasi dari awal interogasinya, diagnosanya udah diagnosa yang nggak syar'i. Nah itu yang tidak diperkenankan. Dan nanti ruqyah itu boleh juga nanti menggunakan minyak wangi, ya boleh. Tapi yang nggak minyak wangi, yang penting wangi aja. Termasuk minyak misik, itu diperkenankan kan, setan itu nggak suka dengan wangian. Ya, tapi nggak mesti minyak yang aneh-aneh yang kayak tadi, yang kemudian berapa juta belinya itu minyak Sayyidina Ali, di mana belinya? Yang kayak gitu, nanti pesan sama saya. Nah, itu kan berarti sudah ada unsur bisnis dan unsur-unsur keduniawian. Wallahu ta'ala a'lam. Itu sih sedikit perbedaan secara globalnya. Ruqyah syar'iyah dan syirkiyah. Syar'iyah jelas diperkenankan. Dan kalaupun tidak bisa meminta ruqyah, boleh ruqyah mandiri aja. Gimana caranya ruqyah mandiri? Nabi SAW ketika akan tidur menggabungkan kedua belah tapak tangannya seperti ini. Kemudian beristi'adzah. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Tiup. Kemudian baca apa? Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi. Kemudian amanar rasulu bima unzila ilaihi. Seterusnya, kemudian baca apa? Kemudian baca Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha mahya in ahyaita fafasau in amata fafilha. Baca Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi rabbal arsyil azim. Seterusnya Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard, dan seterusnya baca Allah bismika rabbi wada'tu janbi wa bika rafa'uh, dan seterusnya. Diakhiri Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa laja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Diusapkan ke muka, ke sini, ke seluruh tubuh, sini, ini, termasuk ke belakang yang terjangkau oleh tangan. Baru itu, habis itu tidur. Itu ruqyah mandiri namanya. Sebelum tidur. Yang ada gangguan-gangguannya seperti itu, saya sarankan seperti itu. Kalau nggak mau ruqyah dulu ke ahli ruqyah, gunakan dulu itu tuh, ruqyah mandiri namanya. Dan ternyata Masya Allah, itu bukan ruqyah mandiri sebenarnya. Itu yang sebutnya ruqyah mandiri. Tetapi itu memang zikir, rangkaian zikir sebelum tidur. Baik yang ada gangguan jinnya, ataupun yang tidak ada. Itu memang sunnah sebelum tidur seperti itu. Itu yang simpelnya itu. Doa sebelum tidur. Ternyata kan ada tambahannya ya, panjang ya. Tadi panjang ya. Termasuk tadi alhamdulillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya wa la mu'ya. Itu terus. Ya, sudah ada yang hafal? Saya enggak anjurkan untuk hafalkan, enggak usah.
dibaca aja, dibaca. Ya, kalau udah baca tiap malam insya Allah hafal. Ya, Allahu a'lam. Itu yang enak tuh ruqyah seperti itu aja. Termasuk baca ayat kursi di waktu-waktu yang memang disunahkan. Kapan coba baca ayat kursi? Habis sholat. Kemudian kapan? Mau tidur. Terus kapan lagi? Zikir pagi. Pas tidur jangan baca. Gimana mau baca? Pas zikir pagi, zikir petang. Baca ayat-ayat kursi yang telah ditetapkan tadi, insya Allah aman. Jauh dari gangguan syaitan. Karena termasuk sebelum tidur tadi. Dan itu tadi riwayatnya sudah kita sebutkan. Sahabat Abu Hurairah mendapatkan amalan dari setan yang menjelma manusia tadi dengan memberikan amalan ayat kursi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan khurafat. Kalau khurafat itu berarti kepercayaan yang dia tidak berdasar, yang itu tidak mengikuti sebab akibat. Kalau misalnya, atau satu tidak menyebut sebab akibat, yang kedua tidak ada tuntunan atau informasi di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Misal terkait ketika dengar suara tweet 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 tweet, ada apa tuh? Ada orang yang meninggal. Khurafat lah, dari mana asal usulnya? Dan dalil tidak menyebutkan itu, tidak pernah menetapkan itu. Hei, apakah ada di dalam dalil baik Quran maupun Sunnah kalau mendengar suara burung seperti itu tanda-tanda ada yang mau meninggal? Gak ada. Dan kemudian kita yakini, kita percayai, itu namanya khurafat. Khurafat itu yaitu tatayur, dan Nabi SAW pun sebutkan tatayur itu bagian daripada kesyirikan. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, sampai 3 kali. Termasuk menikah di bulan Safar, gak boleh. Itu khurafat. Laki-laki Sunda nikah dengan perempuan Jawa, itu legendaris kan. Termasuk juga cerita-cerita ini akan terjadi begini, terjadi begitu, nanti usahanya akan begini begitu, nanti akan sakit-sakitan dan seterusnya. Khurafat, Pak. Beda dengan Israiliyat. Israiliyat itu di dalam tafsir Ibnu Katsir bahkan ada penjelasan Israiliyat itu ada 3, Pak. Ada Israiliyat, cerita zaman Bani Israel yang berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 1, seperti kisahnya Nabi Daud. Nabi Daud itu seorang raja yang katanya dia punya panglima perang. Panglima perangnya itu punya istri cantik. Nah, karena Nabi Daudnya itu jatuh cinta kepada istri panglima, akhirnya panglimanya suruh perang terus. Biar mati. Akhirnya istrinya jadi janda supaya dinikahi oleh Nabi Daud. Ini Israiliyat tersebar, dan itu dusta, dan itu tidak ada, dan itu juga berlawanan di dalam dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Israiliyat yang tersebar tetapi tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini boleh diceritakan dan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa ceritakanlah tentang Bani Israel wala haraja, dan itu tidak mengapa-apa, ceritakan. Sebagai contoh, seperti contohnya bahwa dulu itu ada seorang pemuda yang dia ahli tauhid. Kemudian dia mendapati di kaumnya itu ada setan. Ada kebiasaan di kaumnya tersebut sering mendatangi pohon karena dianggap keramat, dibawakan sesajen dan seterusnya. Akhirnya kemudian ditebang pohon ini oleh si pemuda. Si pemuda tersebut lantas kemudian dihadang oleh setan menjelma manusia. Nah, ceritanya panjang seterusnya. Ini tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi ini boleh diceritakan. Dan ini juga tertera dalam kitab Talbis Iblis, diceritakan oleh Wahab bin Munabbih. Ada Israiliyat yang ini bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti kisahnya siapa? Nabi Khadir dan juga Nabi Musa. Ini tertera di dalam surah Al-Kahfi. Ini termasuk Israiliyat, ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan disampaikan, diceritakan. Itu Israiliyat. Maksudnya adalah cerita-cerita jauh sebelum Nabi SAW. Termasuk seekor anjing atau pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing. Itu Israiliyat, ada di dalam hadis. Perkenankan, ceritakan. Ya, termasuk apa lagi? Ya, pemuda
yang zaman dulu itu Israiliyat yang membuat yang difitnah bayi itu bisa ngomong, yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan ketika dipanggil oleh ibunya, tidak menyahut. Itu Israiliyat, ada di dalam hadis, ceritakan. Dan itu diperkenankan. Adapun khurafat, apalagi cerita-cerita Nusantara, yang ini kadang-kadang lebih banyak dibumbui khurafat-khurafatnya. Kisah Nusantara yang kadang dari mana sumbernya, entah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ceritanya, yang kadang dibumbu-bumbui agar supaya lebih menarik, membacanya lebih menarik ketika kita mendengarnya, ditambah-tambahin. Nah, ini khurafat nih yang kayak gini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apalagi tadi satu lagi? Kasyaf. Wallahu alam. Al-Imam Asy-Syafi'i sebutkan, "Idza ra'aita syakhsan qad yatiru wa fawqal ma'i qad yasiru." Ketika engkau melihat orang bisa terbang, melayang di atas awan, dia bisa berjalan di atas air, tapi ternyata ditabraknya Al-Quran dan As-Sunnah, fa innahu mustadrijun wa bid'iyun, sesungguhnya dia adalah orang yang istidraj dan juga ahli bid'ah. Jadi bukan berarti kemudian kiai, ulama dengan mengatasnamakan orang pintar, dia katakan tahu perkara gaib, bahkan siksa kubur ditampakkan, bisa melihat apa yang ada dalam kubur. Itu berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan disebutkan, "Qulir ruh min amri rabbi," katakan roh itu perkaraku. Kalau ada orang berbicara tentang ruh, bahkan tahu orang-orang disiksa seperti ini, ini ahli neraka, saya tahu dia disiksanya apa, berarti dia berlawanan, bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekalipun dia sakti mandraguna, banyak santrinya, pimpinan pesantren sekalipun, tapi ketika dia berbicara berlebih-lebihan yang tidak ada tuntunan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan dia nambahin dengan perkara-perkara khurafat, takhayul, tafayur, atau perkara-perkara akhirat, bahkan dia katanya bisa ngelihat neraka, bahkan dia bilang pernah ketemu dengan Allah ngomong langsung sama saya, waliyadzubillah. Itu kebid'ahan, dan dia adalah mustadrij sekalipun dia bisa terbang, sakti mandraguna sekalipun. Tidak ada mukasyaf, tidak ada orang yang tersingkap langsung, perkara gaib langsung kelihatan. Justru tadi saya bilang, kalau dia bisa melihat perkara gaib, bahkan dia mengaku dia bisa melihat jin, faqad batala syahadatuhu. Imam Syafi'i sebutkan, dibatal syahadatnya itu, batal kesaksiannya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kita beriman kepada perkara gaib, termasuk dengan adanya jin, termasuk juga setan, dan dia adalah musuh kita. Maka dengannya jangan sampai kita berlindung kepada mereka, apalagi kita jatuh ke dalam kesyirikan, apalagi kemudian kita jatuh ke dalam kebid'ahan, karena itu yang mereka harapkan dari kita. Dan kita berlindung kepada Allah agar kita terhindar dari bujuk rayu mereka, apalagi mengikuti keinginan mereka. Semoga Allah membimbing menuntun kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.